Begitulah pujian selamat Natal, Merry Christmas dari sekolah anak-anak sekolah hari ini PPDI di Pada Serimba dengan kesederhanaan, dengan keberadaan kami ucapkan sekali lagi selamat datang, selamat kita bersama-sama untuk bersuka cita pada sore hari ini. Tiba saatnya kita akan masuki ibadah perayaan Natal. Kami serahkan untuk pemimpin pujian. Haleluya, shalom. Haleluya, shalom. Haleluya. Kita mau bersuka cita buat Tuhan.
kami boleh ada di sini, kami boleh berkumpul di sini, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, luar biasa Yesus Tuhan. Kami boleh kuat, kami boleh sehat semua karena penyertaan-Mu. Terlebih kami selalu memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan. Hari Engkau telah lahir buat kami Tuhan. Engkau nyatakan keajaiban-Mu dan kekuasaan-Mu buat kami Tuhan. Lewat ibadah Natal kami pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan siap memulaikan ibadah kami Tuhan. Engkau sertai ibadah kami ini Tuhan, baik dari awal pertengahannya sampai pada saat akhirnya kami Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan berbicara, Engkau pakai, Engkau lawak luar biasa Tuhan, supaya boleh menjadi berkat. Jika ada orang yang tidak suka akan keberadaan kami di tempat ini, kami bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap untuk memulai ibadah kami. Dan kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Masih tetap berdiri, bagi kesan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Kita tetap berdiri, kita mau nyanyikan sukacita buat Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian kita ini katakan, oh sukacitaku. Kita mau nyanyikan kesan yang luar biasa buat Tuhan.
Sebelum kita akan masuk ke dalam penyanyian ini, kita akan berdoa dan di doa Natal akan dibawakan oleh Bapak Timotius. Haleluya. Haleluya, terpujilah Engkau ya Bapa. Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi. Engkau yang menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Saat ini ya Bapa, bukan suatu kebetulan kami datang ke tempat ini Tuhan, tapi semata-mata oleh karena kasih karunia-Mu saja ya Bapa. Engkau tahu Tuhan setiap hati anak-anak-Mu yang datang saat ini. Engkau tahu ya Tuhan keberadaan kami semua Tuhan. Di waktu yang sangat luar biasa ini Tuhan, dimana kami akan merayakan Tuhan hari yang sungguh bersejarah bagi dunia ya Tuhan, di mana Engkau yang Bapa sebut dalam firman-Mu ya Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu ya Bapa atas dunia ini ya Bapa. Janji nubuatan-Mu yang telah Engkau berikan bagi setiap umat-Mu ya Bapa. Engkau akan memberikan putra tunggal-Mu dan telah Engkau genapi ya Bapa 2000 tahun yang lalu. Dan saat ini kami boleh merayakan itu. Biarlah momen-momen ini ya Tuhan kami boleh mengingat kembali Tuhan cinta mula-mula kami ya Bapa, di mana Engkau memilih kami Tuhan, karena kasih-Mu saja ya Bapa. Biarlah Tuhan di hari Natal ini Tuhan kami boleh merayakan dengan kasih yang tulus daripada-Mu saja Tuhan. Dan jikalau Tuhan saat ini masih ada Tuhan di antara kami Tuhan yang mungkin belum begitu percaya kepada Engkau Yesus, pada saat ini mari Kudus kami turun Tuhan, penuhi kami Tuhan, insyakan kami kembali ya Bapa, bahwa Engkau Tuhan yang sangat mengasihi anak-anak-Mu. Selidiki setiap hari kami Tuhan. Mungkin selama ini kami Tuhan rajin beribadah di tempat-Mu ya Tuhan, tetapi Engkau yang mengenal isi hati kami Tuhan. Mari Tuhan lembutkan setiap hati anak-anak-Mu yang datang tanpa terkecuali ya Tuhan. Kami mau Tuhan kasih-Mu Tuhan yang telah Kau janjikan itu Tuhan boleh mendamaikan kami Tuhan, mendamaikan setiap umat-Mu ya Tuhan, mendamaikan setiap sesama kami ya Tuhan. Biar tidak ada terjadi perpecahan di antara kami Tuhan. Terlebih ya Tuhan anak-anak-Mu yang percaya pada Engkau Tuhan boleh membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan di hari yang sangat luar biasa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau urapi Tuhan, Engkau pakai lebih lagi Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan di kesempatan kami merayakan hari kelahiran-Mu ya Yesus. Kami undang Engkau, biar kepada kami Tuhan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Kuduskan kami Tuhan, layakan kami Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu yang melayani Engkau Tuhan, dari pemimpin pujian Tuhan, worship leader Tuhan, singer Tuhan, pemain musik Tuhan, terlebih hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman kebenaran-Mu tentang kedamaian Engkau ya Tuhan, tentang perdamaian sesama kami Tuhan, supaya kami boleh saling membawa damai satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini berada di tempat ini juga Tuhan. Mereka banyak membawa beban permasalahan yang kami tidak tahu Tuhan, cuma yang kami mengerti Tuhan, Engkau mungkinkan sesuatu yang terjadi bagi kami Tuhan.
tahu Tuhan, Engkau mengerti keberadaan kami seseorang. Terima kasih Yesus. Kami buka Tuhan pada Natal kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus. Biarlah ya Tuhan, kami Kau merdekakan, kami Kau bebaskan Tuhan, supaya roh kami Tuhan boleh menyala-nyala kembali seperti cinta mula-mula kami kepada Engkau Tuhan. Bangkitkan Tuhan semangat kami Tuhan, bahwa Tuhan pekerjaanmu belum selesai Tuhan, dan kami akan menyelesaikan Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan seperti yang Kau perlihatkan Tuhan. Ladang telah menguning dan penuai-penuai itu belum banyak Tuhan. Dan kami mau Tuhan di saat ini Tuhan, Engkau boleh bukakan kami Tuhan, Engkau menjadikan kami alat-alat-Mu Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan, mengembalikan jiwa-jiwa yang terhilang ya Tuhan, boleh kembali ke tempat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah Natal kami ini, hanya di dalam kemuliaan nama-Mu, di dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan segera masuk dalam penyalaan lilin Natal dan juga pohon Natal. Kepada nama-nama yang saya panggil, saya harapkan untuk dapat maju ke depan. Yang pertama, Camat Kapuas Lilin, Bapak Joko Laboy Jojo. Yang kedua, Lurah Barenda, Basrudi. Yang ketiga, Bimas Kristan, kepada Bapak Herwanda. Yang keempat, Gembala Sidang GPDI Jemaat Tiberias Barimba, Bapak Pendeta Setlagon. Yang kelima, Ketua Wilayah 10, Bapak Pendeta Stendi Walangan Tanyamati. Yang keenam, Ketua PGPI Kabupaten Kapuas, Pendeta Meriam Purba. Yang ketujuh, Ketua PGRI, Pendeta Harana Baban. Yang ke-8, selaku pembicara, Pendeta Medi Porong. Yang ke-9, perwakilan dari Jemaat GPDI Tiberias Barimba, Bapak Wita Tunjang. Yang ke-10, Bapak Pendeta Aswalino. Selanjutnya, untuk penekanan pohon terang dan penyalaan lilin Natal, Ketua Panitia Natal kepada Ibu Lori. Untuk nama-nama yang saya panggil boleh maju ke depan, kita akan angkat pujian kita. Malam Kudus. Terima
Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal buat selama-lamanya. Allah yang layak kami sanjung tinggi, Allah yang layak kami muliakan, Allah yang layak kami besarkan saat ini. Haleluya. Glory, terpujilah Tuhan. Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Seluruh bumi memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Kami semua di tempat ini memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Sebab Engkau besar, kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap saat dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur kami kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang besar. Hamba-Mu berterima kasih penyertaan, pemeliharaan, perlindungan-Mu menyertai hamba tiba dengan segala selamat, berjumpa dengan hamba Tuhan keluarga bersama seluruh sidang jemaat Tuhan. Sampai saat ini kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji-pujian sudah kami naikkan sampaikan kepada Tuhan. Kiranya puji-pujian penyembahan kami itu naik di hadirat Tuhan bagaikan dupa yang harum dan dapat menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Siaplah kami untuk diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Siapakah hamba-Mu? Hamba-Mu hanyalah manusia biasa, tidak melebihi segumpalan tangan liat. Pakai hamba-Mu dengan pengurapan-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, dan dialah Tuhan berbicara. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami semua pada saat ini, sebab hanya Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan keperluan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. 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 Saya terheran-heran di setiap berbagai tempat ketika saya dipercayakan, diundang melayani. Ada respon jemaat begitu luar biasa ketika saya sampaikan haleluya, haleluya, haleluya. Dari nada pelan haleluya, 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 haleluya. Enak sekali dengar. Jadi hamba Tuhan yang berubah semangat karena melihat kebangunan rohani di antara jemaat-jemaat yang akan diberkati dengan firman Tuhan. Tapi pada saat ini capekkah atau terlalu banyak rutinitas di luar sana, dia datang di tempat ini terlalu capek sehingga kata haleluya aja kayak berat untuk kita sampaikan. Haleluya, 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 dipuji bagi Tuhan. Haleluya. Banyak saya dengar kalau kata shalom, 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 sampai di belakang shalomnya kedengaran sekali. Tidak salah kata shalom, karena kata shalom salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Damai sejahtera bagi kita semua. Tapi lebih luar biasa kata haleluya. Amin. Haleluya lebih luar biasa dari kata shalom. Kita harus paham dan mengerti sebagai anak Tuhan. Jangan pernah putus kata haleluya, karena kata haleluya kita sedang memuliakan nama Tuhan. Kata haleluya kita sedang memuji meninggikan nama Tuhan. Di mana Tuhan ditinggikan, Tuhan akan menarik jiwa-jiwa datang memuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus bagi kita semua. Selamat sore menjelang malam. Saya pribadi sangat dan sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja menuntun menyertai perjalanan saya. Ada beberapa kali kendala saya dalam perjalanan ke tempat ini, tapi puji Tuhan, Tuhan menolong tiba dengan segala selamat. Pertama hujan, kedua ban bocor, ketusuk paku, ketiga hujan lagi, dan puji Tuhan tiba dengan segala selamat. Saya percaya ini bukan kuat gagah saya, tapi ini karena campur tangan Tuhan. Dan terima kasih pribadi kepada Bapak Gembala hamba Tuhan, orang tua kami, penasihat kami yang ada di Majelis Daerah GPDI Kalimantan Tengah, Bapak Pendeta Setelagon. Terima kasih buat kepercayaan yang dipercayakan kepada saya. Sebenarnya saya tidak pede berdiri pada saat ini karena pengalaman pertama kali saya dipercayakan pelayanan Natal di tempat lain, apalagi ada pimpinan kita
Ibu Gembala Miriam Purba STH adalah pimpinan kita di MD. Dia adalah lumbung kami. Amin. Haleluya. Bendahara kami. Kalau kami kekurangan, tinggal minta sama Amin. pendeta kami ini. Haleluya. Saya grogi di hadapan dia. Beliau sudah kesana kemari, saya lihat postingannya di mana-mana dia memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan saya percaya banyak jiwa pasti diselamatkan lewat pemberitaan firman Tuhan Tuhan ini. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Saya tidak akan panjang-panjang karena waktu kesempatan dipercayakan kepada saya tidak sampai 1 jam. Jadi saya mencoba untuk maksimal untuk dapat menyampaikan dengan cepat-cepat tapi berisi. Amin. Dan saya rindu kita semua jangan tergoda dengan hal-hal yang lain. Kita mau fokus kepada firman Tuhan. Jangan fokus kepada saya, kita fokus kepada firman Tuhan. Saya terus terang sekali lagi saya katakan saya tadi tidak pede karena mengingat keberadaan saya hamba Tuhan pedesaan, melayani sidang jemaat Tuhan, dipercayakan Tuhan 3 kampung. Itu luar biasa. 3 kampung, 3 desa yang Tuhan percayakan saya layani. 3 desa, 3 kampung, tetapi 1 kampung, 1 kakak. Luar biasa. Orang kalau tanya sudah berapa jemaatnya? 3 kampung. Wah, luar biasa banyaknya. Iya, memang benar. Kalau nggak percaya, datang terus lihat dengan kepala sendiri, dengan mata kepala sendiri. Tiap 1 kampung, 1 desa ada 1 kakak. Ada di kampung seberang desa Simpur, ada di Saka Kajang tempat gereja kami berdiri, dan ada juga di desa Hendak tetangga juga. Masing-masing 1 kakak jemaat yang kami layani. Puji nama Tuhan. Ada pepatah katakan tidak dikenal, tidak disayang. Benar nggak? Tidak dikenal, tidak disayang. Benar nggak itu pepatah? Tidak dikenal, tidak disayang. Jadi harus memperkenalkan diri, ya kan? Tapi itu keliru pepatah seperti itu. Amin. Kita orang Kristen, anak Tuhan, orang percaya, jangan berprinsip seperti itu. Bukan berarti nanti kenal baru kita sayang. Tidak. Apa firman Tuhan ajarkan kepada kita? Jangankan kita kenal baru kita sayang. Musuh pun harus dikasihi. Amin. Bahkan kita berdoa untuk mereka. Apalagi hamba Tuhan yang berdiri. Tetapi ada lebih baik memperkenalkan diri. Amin. Puji Tuhan. Saya pendeta di Porong. Saya dipercayakan Tuhan melayani pekerjaan Tuhan di gereja GPDI yang ada di desa Saka Kajang Simpur Hendak. Yang Tuhan percayakan kepada kami melayani, kurang lebih kami di sana 7 tahun. Di tahun 2019 ini kami masuk 2012 sampai saat ini kami melayani pekerjaan Tuhan di sana. Ya, saya sudah beristri 1, anak 2 sepasang. Yang pertama cowok, yang kedua cewek. Ya, mungkin itu saja perkenalan singkat saya. Dan saya tidak punya lain-lain di depan. Kayak di kertas itu kan pendeta Bayi Porong saja. Berbeda yang lain-lain, ada STH, MTH, profesor, doktor dan lain sebagainya. Tapi saya tidak. Tapi saya punya gelar SHT sebagai hamba Tuhan atau saya hamba Tuhan. Dan ini saya pegang terus. Sekalipun tidak punya lain-lain di depan, tapi saya sebagai hamba Tuhan sejati. Amin. Karena hamba Tuhan sejati bukan dilihat dari gelar-gelarnya, tapi dilihat dari bukti nyata kehidupannya hari lepas hari. Puji nama Tuhan. Sudah terlalu panjang, sudah berapa menit? Nanti ada yang saya kode-kode dari bawah, sudah selesai aja. Puji Tuhan. Kita langsung masuk pada kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema yang terpampang di atas itu. Ini adalah tema PGPI di tahun 2019 dan ini sudah dikumandangkan di berbagai-bagai tempat, dan mungkin kita semua sudah beberapa kali hadir dalam kegiatan Natal. Tema ini yang disampaikan di dalam PGPI yang ada, terlebih karismatik GPDI ini selalu yang diberitakan kepada firman Tuhan. Berbeda dengan yang lain, PGI ada tema sendiri. Gereja-gereja lain pun mempunyai tema-tema sendiri.
tergantung mana yang mereka rasa terbaik. Tapi saya percaya semua tema yang terpampang yang keluar di tahun 2019 ini semuanya mempunyai makna yang luar biasa dan tujuannya satu, intinya menuju pada kesempurnaan. Amin. Menuju pada kesempurnaan, dan kita tidak bisa mencapai kesempurnaan itu kalau tidak ada yang mengikat dan mempersatukan kita. Apa itu? Kasih. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-14. Kolose 3 ayat yang ke-14 firman Tuhan berbunyi demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Puji Tuhan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih harus menjadi pengikat, akan mempersatukan kita sebagai orang Kristen, orang percaya anak Tuhan di hari-hari ini. Dan kasih inilah yang akan menuntun membawa kita untuk menuju pada kesempurnaan. Memang kita sampai saat ini belum ada satupun manusia yang sempurna, tetapi kita sedang berjuang. Kita sedang berjuang untuk menuju pada kesempurnaan itu. Dengan perjuangan kita ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan, ada begitu banyak persoalan selama kita dipercayakan Tuhan hidup di bawah kolong langit ini, di dalam dunia ini. Seperti firman Tuhan katakan, bukankah manusia bergumul di hari-hari ini? Bahkan pergumulan manusia di hari-hari ini seperti seorang upahan yang dapat satu hari gajinya habis hari itu. Seperti itulah kita sedang menuju pada kesempurnaan dalam pergumulan yang besar. Dan tantangan yang terbesar dalam kehidupan kita setelah saya melihat, mendengar setiap hamba-hamba Tuhan berkhotbah, dan saya pun ambil kesimpulan, tantangan yang terbesar dalam perjalanan hidup kita untuk menuju pada kesempurnaan adalah kita dengan kita. Amin. Tahu nggak maksud arti saya? Kita dengan kita, yaitu di dalam tubuh kita, di dalam tubuh kita, atau di satu kelompok, satu gereja, satu organisasi, satu denominasi, atau di satu kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Kenapa hal yang demikian terjadi dalam kehidupan kita? Karena memang kenyataan dunia di hari-hari ini, firman Tuhan mencatat banyak orang yang hidup dalam kasih yang menjadi dingin. Dari dingin hilang akhirnya. Oleh sebab itu mungkin jadi kesimpulan firman Tuhan yang terpampang lewat PGPI yang dirumuskan oleh bapak-bapak gereja kita, ambillah tema ini dengan pergumulan hikmat Tuhan, pewahyuan Roh Kudus. Tema inilah yang disampaikan. Kenapa harus tema ini? Ada apa? Di tahun 2019 ini ada apa? Kenapa tema ini muncul? Kenapa ini tema diperdengarkan, dibaca oleh semua orang, banyak orang di hari-hari ini? Karena memang benar keadaan dunia. Alasannya mungkin keadaan dunia kita hari-hari ini sudah tidak baik lagi. Amin. Dan ini sudah dikemukakan oleh Yesus. Sudah dikemukakan oleh Yesus. Yesus katakan pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua akan terjadi yang namanya kedurhakaan. Kedurhakaan inilah membuat seseorang kasihnya menjadi dingin, bahkan bisa sampai hilang kasihnya karena kedurhakaan. Yesus sudah kemukakan, berawas-awaslah dalam Matius pasal 24 itu. Berawas-awaslah, berhati-hatilah menjelang kedatanganku pada kali yang kedua. Inilah yang akan terjadi. Dan ternyata kita melihat kenyataan dunia ini, itu pun kebanyakan terjadi dalam kalangan kita, orang-orang yang percaya. Amin. Dikarenakan kasih mereka sudah mulai menjadi dingin, bahkan hilang. Akhirnya kehidupan mereka tidak terkontrol lagi. Kita mendengar, melihat, membaca
begitu macam kejahatan terjadi di hari-hari ini. Tega-teganya orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua, suami bunuh istri, istri bunuh suami, terus dan seterusnya terjadi. Ini hal yang mengerikan, memilukan hati kita. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Inilah keadaan dunia akhir zaman. Dan Rasul Paulus pun katakan dalam Timotius, ketahuilah pada hari-hari yang terakhir akan apa? Akan datang masa-masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, pembual, sombong, angkuh, tidak peduli agama, tidak tahu berterima kasih, garang, tidak suka yang baik. Bukan nanti, sementara bekerja. Amin. Oleh sebab itu, mungkin inilah yang Tuhan taruh kepada bapak-bapak gereja kita dalam pergumulan mereka yang besar. Apa ayat, apa tema kami ini Tuhan? Akhirnya muncullah tema ini. Kasih Allah mengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Kita orang percaya, orang Kristen harus menuju pada kesempurnaan. Tetapi untuk menuju pada kesempurnaan kita harus melewati tahap demi tahap, proses demi proses. Yang namanya di kalangan kita orang Kristen itu ujian Tuhan bagi kita. Mampukah kita melewati ujian itu? Mampukah kita melewati tantangan demi tantangan itu? Sedangkan yang terjadi di kalangan kita masih lebih terjadi di keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita sudah tidak lagi mempunyai kasih. Kasihnya sudah dingin, cecok sedikit angkat parang, macam-macam terjadi. Amin. Cuma karena keadaan ekonomi, cecok saling bunuh. Ini ngeri kalau kita melihat. Oleh sebab itu kita patut bersyukur kalau tema ini muncul kepada kita. Tidak salah juga tema yang diangkat oleh PGI, ya kan? Jadilah sebagai sahabat untuk semua orang. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Tidak salah. Sama dengan ini. Satu ikatan, satu mata rantai yang tidak bisa diputuskan. Bagaimana kita bisa menjadi sahabat untuk semua orang sedangkan kehidupan kita tidak menunjukkan bahwa kita akan menjadi sahabatnya dia. Bagaimana orang mau bersahabat dengan kita? Pemarah, pembenci, ya kan? Memusuhi orang lain, garang atau jahat, berkelakuan tidak baik, buruk, sombong, angkuh, tidak peduli satu dengan yang lain. Cuma seperti kita tampil di gereja beribadah, tetapi hati kita, kehidupan kita di luar sana tidak memancarkan. Maka kita adalah orang Kristen, anak Tuhan, harusnya pancarkan terang itu. Amin. Pancarkan terang itu. Kita adalah saksi. Kita adalah surat yang terbuka yang akan dibaca oleh banyak orang. Tetapi kita tidak menunjukkan bahwa kita ini adalah orang Kristen yang sejati. Saya mau katakan, ketika kita tampil di dunia ini dan kita menunjukkan kehidupan, cara hidup kita dalam dunia ini, orang akan melihat dan mengingat kita. Oh, ini orang Kristen yang sejati. Kenapa? Kelihatan seperti firman Tuhan ajarkan, ada karakter Kristus di dalamnya, ada perkataan Kristus di dalamnya, ada kasih di dalamnya, ada kelemah lembutan di dalamnya. Dia sabar, dia tidak cemburu dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita memunculkan keegoisan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, merasa diri lebih hebat, lebih bisa dengan yang lain, orang akan melihat ini orang Kristen atau bukan. Padahal kita pendeta, ya kan, pendeta. Kok pendeta seperti itu? Ada beberapa minggu atau bulan yang lalu saya melihat berita, tapi tidak di televisi, tapi saya melihat di media sosial. Tapi di situ ada satu media televisi, SCTV, dari media berita SCTV itu, di situ ada satu video dan menerangkan di situ di daerah Sumatera kalau nggak salah ada seorang pendeta bunuh pacar selingkuhannya. Ini ngeri, pendeta. Ini yang memalukan kita orang Kristen hari-hari ini. Amin. Katanya pendeta berkhotbah di mimbar tetapi kelakuannya
tidak sesuai dengan apa yang diajarkan kepada jemaat. Bagaimana kita membawa jemaat untuk menuju pada kesempurnaan? Bagaimana kita mengajak jemaat agar supaya diikat dengan kasih, dipersatukan dengan kasih? Sedangkan kita sebagai pembicara tidak mempraktikkan itu. Amin. Orang yang diikat dengan kasih, dipersatukan dengan kasih, hidupnya akan terbawa juga dengan kasih. Amin. Cara dia menampilkan kehidupannya, menjalani hari-hari ini, kasih adanya dalam hidupnya. Memang manusia belum sempurna adanya, tapi kita sedang menuju pada kesempurnaan itu. Bukan berarti kasih itu kita harus abaikan, tidak. Tapi kita harus belajar hari lepas hari. Bukankah firman Tuhan katakan, biarlah hidup kita dibaharui hari lepas hari. Firman Tuhan ini kan satu mata rantai dengan ayat yang pertama, 5 dan seterusnya. Itu berbicara tentang manusia baru. Manusia baru ini adalah manusia yang apa? Di dalam Kristus. Orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memberi diri dibaptis, menjadi pelayan Tuhan. Manusia baru dikatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 dan seterusnya. Kita harus tanggalkan segala macam hal yang menyakiti hati Tuhan. Iya kan? Egois kita, kesombongan kita, tanggalkan. Manusia lama kita harus dibuang jauh-jauh. Jangan dulu kita garang. Setelah kita terima Yesus, menjadi orang yang percaya, dipercayakan pelayanan, masih tetap garang. Iya kan? Berarti bukan manusia baru kita itu, masih manusia lama melekat kepada kita. Amin. Banyak hari-hari ini orang Kristen pun itu yang menunjukkan cara hidup mereka menjalani hari-hari ini. Jadi tidak memancarkan ada Tuhan gak dalam dirinya. Amin. Padahal kita orang Kristen, kita harus menunjukkan bahwa Tuhan ada dalam diri kita. Kita menunjukkan supaya orang percaya kepada Tuhan Yesus lewat cara hidup kita. Amin. Bahkan tanpa kita berbicara, tanpa kita menyampaikan siapa Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, cara kita hidup akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Karena mereka melihat luar biasa ini orang Kristen lagi cecok-cecok di rumah, nggak ada suara kedengaran. Iya kan? Selesai itu berdamai. Firman Tuhan ajarkan, jangan sampai matahari terbenam baru padam amarahmu. Amin. Orang Kristen harusnya begitu. Tapi bukan berarti kita jadikan itu pegangan. Ternyata boleh marah. Hari-hari saya marah. Kamu ini istri tidak lihat, kamu suami tidak ada, tidak. Nanti sebentar sudah mau masuk matahari. Maaflah, Bapak sudah kasar, Bapak sudah egois. Pak, maaflah. Ma, anak sudah kasar. Nak, Bapak sudah kasar. Besok lagi dia ulangi. Itu sifat yang buruk, tidak baik seperti itu. Amin. Orang yang diikat dengan kasih Allah, bukan hanya kita dipersatukan, disempurnakan, tapi kita harus benar-benar dikuasai oleh kasih Allah itu. Amin. Dan memunculkan kasih Allah itu, praktekkan dalam hidup kita dan beritakan kepada orang, inilah aku, karena diikat dengan kasih Allah, dipersatukan dengan kasih Allah, dan aku akan dibawa pada kesempurnaan itu dengan kasih Allah. Amin. Jangan kita sembunyi-sembunyi dengan Tuhan. Jangan kita bohong-bohongan dengan Tuhan atau kucing-kucingan dengan Tuhan. Tuhan tidak lihat cara saya seperti ini. Bahkan tetangga tidak lihat cara saya seperti ini. Tetapi Tuhan melihat dari tempat yang maha tinggi. Karena Tuhan melihat hati kita. Mari kita tunjukkan karakter Kristus dalam hidup kita. Kalau ayat seterusnya katakan, kalau kita mau benar-benar diikat dengan kasih Allah, dipersatukan dengan kasih Allah itu, kita harus benar-benar mengizinkan kasih Allah itu menguasai hidup kita, mengendalikan hidup kita, mengontrol hidup kita. Dan dialah kasih Allah itu yang berjalan bersama-sama dengan kita. Amin. Maka akan muncul dari kehidupan kita apa? Coba kita lihat firman Tuhan itu. Ayat 15 dan 16. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu.
Jadi tidak hanya sampai diikat, dipersatukan oleh kasih Allah, tapi kita harus benar-benar dikuasai, dikendalikan oleh kasih Allah itu. Amin. Dikendalikan sepenuhnya. Mungkin sifat-sifat yang kita keluarkan itu bukan kasih Allah, tapi diri kita, kedagingan, hawa nafsu kita yang berperang dalam diri kita. Bukankah firman Tuhan katakan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh? Seringkali apa yang kita tidak kehendaki kita lakukan karena daging. Amin. Padahal kita sudah dibaharui, sudah diperbaharui di dalam Kristus. Bukankah siapa yang ada dalam Kristus Yesus adalah ciptaan yang baru? Yang lama sudah berlalu, yang baru yang sudah datang. Itulah yang harus kita pegang, praktekkan dalam kehidupan hari lepas hari. Kita harus benar-benar menyerah sungguh kepada kasih Allah. Biarlah kasih Allah yang memerintah atas hidup kita. Ini ayat 15 ini, ingat nggak tema tahun berapa? 2017. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Tema Natal kita 2017 muncul. Akhirnya berdekatan dengan tema kita yang sekarang 2019. Amin. Kenapa dia selalu terkait satu dengan yang lain? Ini satu mata rantai yang tidak bisa diputuskan. Mengenai tentang Yohanes 15 ayat 13 sampai 15, mengenai untuk menjadi sahabat sebagai semua orang. Ini sama. Kita tidak akan bisa menjadi sahabat untuk semua orang kalau kita tidak punya kasih dalam diri kita. Amin. Karena hanya kasih itulah yang akan membawa kita pada penyempurnaan. Segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuat, kalau tidak dilandaskan, tidak didasarkan oleh kasih Allah, bohong semuanya itu, sia-sia semuanya itu. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Sekalipun kita memberikan hidup kita dibakar, tetapi kalau tidak ada kasih, itu tidak ada gunanya, tidak ada artinya apa-apa. Amin. Kasih yang menentukan segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita tampilkan dalam dunia ini, hari lepas hari kehidupan kita. Kasihlah yang menentukan. Kasih itu bukan hanya sekedar membuat kita menjadi sempurna di dalam segala perbuatan, tingkah laku kita, cara kita berpikir, tapi kasih itu juga yang akan menuntun, membawa kita perlahan demi perlahan sampai menuju pada surga yang tinggal kekal selama-lamanya. Tetapi kembali lagi menjadi pertanyaan, mampu nggak kita, sanggup nggak kita dapat melewati ujian di tengah dunia ini? Masihkah kasih itu terus terikat dalam hidup kita? Masihkah kasih itu dapat mempersatukan kita? Masihkah kasih itu bisa menguasai hidup kita, mengendalikan hidup kita, menuntun hidup kita? Kalau tidak, apa yang harus kita perbuat? Satu-satunya cara menyerah sungguh kepada Sang Kali kita. Amin. Menyerah sungguh. Inilah hidup Tuhan. Terserah apa yang Tuhan mau buat. Tujuan saya, kerinduan saya mau membagikan kasih kepada banyak orang. Amin. Saya mau mempraktikkan kasih yang Kau berikan kepadaku kepada banyak orang lewat cara hidup saya. Karena firman Tuhan sudah katakan, pergaulan yang buruk itu apa? Merusak apa? Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jangan sampai perkataan kita yang buruk merusak citra Allah yang ada dalam diri kita. Amin. Cuma salah sedikit, mungkin orang menyinggung pendetanya, hamba Tuhannya langsung keluar kata-kata yang tidak baik. Padahal firman Tuhan katakan apa? Ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Kasih Allah yang Tuhan Allah anugerahkan kepada kita, kita praktekkan kepada orang-orang lain. Amin. Lewat perkataan kita, perbuatan, tingkah laku, kasih kita. Dan harusnya itu menegur, menasihati, membangun, bukan menjatuhkan, menghina orang lain. Iya kan? Jadi disitulah akan dilihat oleh banyak orang.
ini orang Kristen atau bukan. Mengaku-mengaku Kristen, ternyata kalau kita orang lalu bilang katakan Kristen KTP. Kristen KTP adalah Kristen tanpa pertobatan, yang masih melekat pada dirinya yaitu kehidupan yang lama. Amin. Padahal sudah di dalam Kristus, sudah ciptaan baru, tetapi sifatnya masih tetap yang lama. Saya dulu garang, sekarang tetap garang juga, tetap jahat. Kita harus berubah. Dulu jahat, sekarang menjadi baik. Amin. Karena ini ajaran firman Allah, bukan ajaran pendeta, bukan ajaran hamba Tuhan, ajaran firman Allah. Kasihilah kamu satu dengan yang lain. Dengan kita menunjukkan kasih itu kepada orang lain, itu sedang kita lakukan pada diri kita sendiri. Amin. Tunjukkan kasih kita dengan perbuatan, perkataan, cara hidup, tingkah laku kita, terlebih kasih kita. Jangan kita sama dengan orang-orang dunia di hari-hari ini. Mungkin orang berkata, kenapa ada kejadian-kejadian itu? Ya, ini orang-orang. Ditanya orang itu orang apa? Ya, orang di luar Kristen atau orang Kristen tapi jarang beribadah, jarang bersekutu. Ya, maklum aja kalau seperti itu, karena mereka belum mengenal firman Allah. Tetapi sangat disayangkan, kasih mulai dingin, kata Tuhan Yesus dalam Matius 24 itu bahkan sampai hilang, dan dilanjutkan oleh Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius di hari-hari zaman ini. Ternyata itu terjadi di kalangan orang-orang Kristen yang sudah percaya Yesus. Jangankan percaya Yesus, menjadi pelayan di gereja, dipercayakan melayani, puji-pujian, penyembahan, bahkan mungkin sudah biasa berkhotbah, mengajak jemaat. Ada di satu tempat, karena mereka saling singgung menyinggung, tua-tua sidang dipercayakan, pelayan-pelayan dipercayakan untuk melayani firman di setiap waktu-waktu tertentu. Setelah satu berdiri karena mau menyinggung satu dengan yang lain, berkhotbahlah dia, kita harus setia, jangan yang ini cuma hebat di perkataan tapi nggak ada bukti. Hebat katanya perkataan, setia saja tapi tidak ada bukti. Satu, tinggal tunggu kamu, waktunya saya dapat giliran, nanti saya balas. Benar, dapat gilirannya dia balas lagi. Iya, jangan cuma kita melakukan tetapi ujung-ujungnya, istilah orang bilang, kasih harus ada balasnya. Ungkit-ungkit, saya sudah berikan ini, saya sudah berikan itu. Kasih tidak seperti itu. Amin. Dikatakan kasih itu tidak cemburu. Amin. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, berarti mementingkan banyak orang. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita, saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Tapi di tempat ini tidak ada, di tempat-tempat lain banyak. Amin. Banyak di tempat-tempat lain. Dan kita sebagai para hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta, mari kita tunjukkan bahwa kita bukan hanya sekedar pelayannya Tuhan, tapi kita sedang menunjukkan Tuhan ada dalam diri kita. Amin. Kita berkhotbah, menyampaikan, mengajak kepada jemaat, tapi kita tidak pernah mempraktikkan itu dalam hidup kita. Akhirnya akan divonis oleh orang-orang yang menyaksikan, melihat cara hidup kita. Ternyata ini, ternyata itu. Amin. Jangan sampai. Kita harus berbuat kasih satu dengan yang lain. Saya terus terang terkagum-kagum dan bangga dipercayakan untuk melayani. Padahal om kami ini, Pendeta Setlagon, belum mengenal saya dengan baik, karena kita jarang-jarang ketemu. Dia belum pernah lihat pelayanan saya, dia belum tahu saya ada gelar enggak dan lain sebagainya, jemaatnya banyak atau tidak, tapi langsung dipercayakan untuk melayani. Banyak hamba-hamba Tuhan seringkali meragukan, dia gembala kecil, jemaatnya cuma sedikit dan sebagainya. Jadi seringkali tidak mau mengajak, nanti biasa-biasa aja dan nanti jemaat tidak terbangun. Saya mau katakan kepada kita semua, jangan kita lihat orangnya, tapi kita lihat firman yang disampaikan. Amin. Firman yang disampaikan, dikatakan jikalau firman itu disampaikan, diberitakan, dan jikalau firman itu tersingkap, maka akan apa? Memberi terang
akan menjadi petunjuk, akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Kalau itu tersingkap, tapi kalau tidak tersingkap, kita terima masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Amin. Datang bawa masuk masalah, pulang juga lebih banyak masalahnya. Amin. Kenapa? Apakah salah pendengaran kita atau hamba Tuhan yang merawat masalah? Tidak, yang salahnya di sini. Ayo tim katakan apa? Sakitnya itu di sini. Salahnya dari sini, hati yang tidak mau konsen mendengarkan firman Tuhan. Ketika apalagi yang sudah kenal, sudah tahu, kirain kok hamba Tuhan siapa yang diundang? Ternyata dia. Akhirnya tidak konsen. Hamba Tuhan khotbah, dia main HP. Pulang apa firman Tuhan? Biasa pendeta biasa di desa lagi jemaatnya sedikit. Tidak seperti itu. Amin. Kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Amin. Orang percaya. Begitu juga jangan kita menganggap saya punya kedudukan, punya jabatan, punya pangkat, ya kan? Saya dihargai orang banyak. Malu dong saya kalau saya harus mengundang ini dan mengundang itu. Amin. Tapi yang kita lihat firman yang disampaikan. Amin. Kalau firman itu benar-benar datang dalam kehidupan kita, bisa mengubah kehidupan kita, itu yang lebih luar biasa, bukan pendetanya atau bukan gelar-gelar yang ada. Kalau orang Manado, saking mereka marah sama para pendeta-pendeta yang besar yang punya banyak-banyak itu di depan, mereka tambah pendeta ini STH, MTH, profesor, doktor, ditambah lagi kaburator kotor. Sudah kaburator kotor lagi. Kenapa? Karena mereka mungkin berpikir banyak pendeta-pendeta yang punya gelar-gelar begitu jadi angku, jadi sombong. Bertemu dengan hamba Tuhan yang kecil, pegang tangan aja nggak mau. Saya pernah alami seperti itu, tapi bukan di sini, di tempat-tempat lain. Bahkan di daerah saya, tempat kelahiran saya di Sulawesi Utara di Manado. Saya berapa kali pulang sudah jadi gembala. Dulunya akrab dengan saya, tiba-tiba sampai mau pegang tangan aja kayak nggak mau. Mau duduk sama-sama ngomong nggak mau. Dicari yang besar-besar, apalagi ada camat, ada kepolisian, ada DPR, di samping ada bupati. Di situ mereka menempel-nempel ke situ. Gembala yang kecil diabaikan. Jadi sekali-kali gembala kecil sakit hati melihat beginikah hamba Tuhan, beginikah pendeta, inikah orang Kristen, inikah yang diajarkan firman Allah. Harusnya kita saling menghargai satu dengan yang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Amin. Tidak mementingkan diri sendiri. Kita satu kok, satu dalam Tuhan. Amin. Bukankah firman Tuhan katakan sebagai tubuh Kristus, satu yang terluka semua merasakan, satu yang berduka semua pun ikut merasakan berduka. Tapi kita enggak. Hamba Tuhan kecil terjatuh, biar aja dia, saya mau ke sana. Banyak seperti tapi di sini tidak ada. Kalau saya melihat di sini yang luar biasa, Ibu Pendeta Meriam Purba sudah banyak membantu saya pendeta kecil seringkali mengadakan Natal. Dana itu terbatas, 3 kakak, berapa mereka bisa sanggup untuk membiayai. Tapi kami bekerja keras, saya inisiatif, istri punya keahlian bikin kue kering, kue Natal, kami buat kue itu. Dan ada satu hamba Tuhan menganjurkan saya di wilayah Kapuas, pergi ke tempat Ibu Mary, orangnya baik hati. Katanya dia itu bisa borong semua kuenya. Saya nggak percaya. Benarkah? Iya, coba aja. Saya pergilah ke tempat Ibu Mary, ketemu dengan orangnya, dan benar, luar biasa orangnya. Saya angkat jempol. Sudah bantu membeli kue saya, bahkan diajaklah jemaat-jemaatnya, kalian ini adalah gembala yang datang jual kue untuk usaha dana. Berbondong-bondonglah jemaat datang untuk menghabiskan dagangan saya. Sudah berapa kali? Bahkan Ibu Mary sudah berapa kali pesan kue, tapi 2 tahun ke belakang ini sudah nggak pernah pesan. Apa mungkin sudah ada yang tempat lain? Ada apa itu? Ada apa itu? Ada yang dibantu. Kenapa nggak beli lagi? Tapi kami tetap positive thinking. Amin. Tidak mau berpikir hal-hal yang tidak baik tentang orang lain. Haleluya. Amin. Ibu Mary tetap baik orangnya. Luar biasa. Amin. Saya kagum dengan kekasih ini, bisa membantu orang lain. Inilah yang harus kita tunjukkan. Jangan kita karena sudah punya gelar, ya kan, sudah lebih dekat dengan orang-orang petinggi-petinggi di daerah,
Akhirnya kita cuek dengan gembala-gembala yang kecil. Jadi saya berbangga diri pada saat ini berdiri ada camat, ada kementerian, ada pendeta-pendeta besar, mungkin di depan-depannya juga, di belakang-belakangnya juga ada ini itu. Saya tidak ada. Sebenarnya saya kurang pede, tapi saya berdiri. Saya mau memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Amin. Sehingga siapa yang mau mendengarkan, menerima, mereka yang akan pulang membawa berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Mari firman Tuhan mengajar kita. Kasih itu jangan sampai hanya mengikat, mempersatukan kita, tapi biarlah kita izinkan kasih itu menguasai hidup kita. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidup kita. Amin. Hendaklah damai sejahtera Kristus itu Kristus sendiri. Berbicara tentang Kristus, berbicara tentang Allah, berarti itu juga berbicara tentang kasih. Biarlah kasih itu yang mengendalikan, memerintah hidup kita. Maka yang akan kita tampilkan, yang akan kita wujudkan, yaitu kasih Allah. Amin. Sehingga kita dapat mengasihi satu dengan yang lain. Tidak membeda-bedakan. Kan di atas sudah dikemukakan. Kita bukan lagi Yahudi, bukan Yunani ini. Tidak lagi berbeda satu dengan yang lain. Ini kamu derajat ini, derajat ini. Tidak. Kita satu di dalam Tuhan. Karena kita adalah tubuh Kristus. Orang Kristen, orang percaya, satu dalam Tuhan. Di pemandangan Tuhan, kita sama rata. Amin. Tidak ada tinggi, pendek, orang berduit atau tidak berduit, hamba Tuhan kecil besar, punya gelar atau tidak, kita sama di hadapan Tuhan. Asalkan wujud nyatakan firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari, maka orang dunia pun akan melihat inilah orang-orang Kristen yang sejati di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan, dan saya kembalikan kepada petugas yang bertanggung jawab. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih untuk pemberitaan firman-Nya. Haleluya. Kita akan masuk dalam persembahan kita buat Tuhan. Sambil persembahan kita edarkan, kita akan